Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan latihan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan hukum Newton. Berikut ini ada contoh soal aplikasi hukum Newton yang bekerja pada sebuah katrol. Dalam gambar bisa kita lihat, di sini ada sebuah sistem katrol yang digantungi dengan dua benda atau dua massa, M1 dan M2, di mana sudah diketahui M1 adalah nilainya 4 kg dan M2 adalah 6 kg. Yang pertama kita lihat untuk menyelesaikan soal semacam ini adalah kita identifikasi sistem ini cenderung diam atau bergerak. Jika cenderung diam, maka kita gunakan pendekatan hukum ke-1 Newton. Sedangkan jika sistem cenderung bergerak, kita gunakan pendekatan hukum kedua. Nah, kalau kita lihat, maka secara logika, sistem ini akan bergerak ke salah satu sisi. Ya, kita abaikan dulu masanya. Yang jelas ini sistem akan bergerak ke salah satu sisi atau ke salah satu massa. Nah, jika kita lihat bandingkan massanya M14, M26, maka kemungkinan sistem ini akan bergerak ke M2. Ya, maka pada massa M2 sistem akan turun ke bawah dan pada M1 akan ke atas. Maka pada sistem ini kita gunakan pendekatan hukum kedua Newton. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Berikutnya untuk menyelesaikan hukum-hukum soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton, maka langkah yang pertama adalah kita gambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem benda. Ya, kita gambarkan semua gaya-gaya. Oke, kita gambarkan dulu. Pada M1, nah di sini bekerja gaya W1 atau gaya berat yang bekerja terhadap massa 1. Kemudian pada M2 bekerja W2 atau gaya berat yang bekerja terhadap benda kedua. Kemudian di sini, nah bekerja gaya tegangan tali. Ya. Nah, di sini adalah gaya tegangan tali yang bekerja terhadap benda, sedangkan ini adalah gaya tegangan tali yang bekerja terhadap katrol. Demikian juga untuk benda yang ke-1. Kemudian setelah semua gaya-gaya kita gambarkan, kemudian kita tentukan kemana sistem ini akan bergerak. Nah, tadi kita sudah lihat dengan analisis massa, maka benda atau sistem ini akan cenderung bergerak ke benda M2. Ya, maka pada M2 arah percepatan adalah ke bawah. Bisa gambarkan A. Kemudian pada benda M1 arah percepatan adalah ke atas. Nah, sampai di sini. Oke, bisa diikuti. Baik, saya lanjutkan. Setelah semua sistem gaya kita gambarkan, kemudian kita tentukan percepatannya, nah baru kita masukkan hukum kedua Newton. Ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini ada dua kutub, benda M1 dan benda M2. Dari mana kita mulai menghitung? Sebetulnya bebas, kita bisa mulai menghitung dari benda M1 atau benda M2. Tapi ada sedikit tips dari saya untuk menyelesaikan soal semacam ini. Mulailah menghitung dari benda yang memiliki gaya positif. Ya, jadi mulailah menghitung dari benda yang memiliki gaya positif. Maksudnya gaya positif itu adalah gaya yang searah dengan A. Ya, jadi kita sepakati gaya yang searah dengan A kita kasih tanda positif, sedangkan gaya yang berlawanan dengan A kita kasih tanda negatif.
kita lihat M1, gaya ujung bekerja pada M1 adalah W1. W1 ke bawah, sedangkan A-nya ke atas. Maka W1 berlawanan dengan A. Maka tanda W1 adalah negatif. Kemudian kita lihat pada benda M2. W2 ke bawah, percepatan A ke bawah. Maka benda M2 memiliki W2 yang arahnya sama dengan A, sehingga gaya W2 dinotasikan dengan tanda positif. Sehingga kita memulai dari benda M2. Ya. Kemudian nanti setiap atau semua gaya-gaya yang berlawanan arah dengan A, berarti kita kasih tanda negatif, sedangkan gaya-gaya yang searah dengan A kita kasih tanda positif. Kita mulai dari benda 2. Saya jelaskan dulu pelan-pelan. W2 berarti ini positif. T ini berarti negatif. T yang atas positif, dan kita pindah ke benda M1. Ingat, hati-hati, di benda M1 percepatan benda adalah ke atas, jadi patokannya adalah A yang ini. Sedangkan tadi benda M2 patokannya adalah A ke bawah, sedangkan benda M1 patokannya adalah A yang ke atas. Sehingga T yang ini atas, maka dia kita kasih tanda negatif. Sedangkan T yang bawah kita kasih tanda positif. Nah, W1 kita kasih tanda negatif. Nah, demikian kesepakatan tanda untuk gaya-gaya yang bekerja pada sistem benda ini. Baik, kita masukkan pada aplikasi hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Total gaya. Nah, kita mulai dari benda M2. Di sini W2 berarti positif. Nah, berarti positif, saya tulis W2. Kemudian di sini min T. Kemudian di sini positif, berarti plus T. Ya. Kemudian saya pindah ke benda M1. Di sini T negatif. Min T. Kemudian ini T adalah positif. Plus T. Di sini W1 negatif, berarti min W1. Nah, sudah semua total gaya sigma F sudah kita tuliskan sama dengan M kali A. Di sini benda adalah benda M1 dan M2, berarti kita masukkan total benda. Berarti M1 plus M2 kali A. Ya. Kita lihat tanda-tandanya, plus dan minnya, diperhatikan baik-baik. Jadi persamaan ini akan muncul setelah kita membuat sketsa gaya. Ya, makanya yang paling penting adalah kita gambarkan dulu sketsa gayanya. Sehingga nanti persamaan ini akan mengikuti. Ini akan mengikuti sketsa gaya ini, plus dan minnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada min T plus T akan saling menghilangkan 0. Ada min T plus T juga akan saling menghilangkan 0, sehingga yang sisa adalah W2 min W1. Ya, maka yang sisa adalah W2 min W1 sama dengan M1 ditambah M2 kali A. Oke, pertanyaan pertama adalah berapakah percepatan sistem atau A-nya. Nah, ini A. Maka kita balik, A sama dengan, berarti adalah W2 min W1 dibagi M1 plus M2. Kita tahu W itu hasil dari M kali G. Berarti kalau W2 bisa kita ganti dengan M2 kali G. Demikian juga untuk W1 kita ganti M1 kali G. Bisa ganti menjadi M2 kali G min M1 kali G dibagi M1 plus M2. Lanjut. Ya. Di sini ada G,
ada G bisa kita keluarkan. Ini hanya permainan matematis saja. M2 min M1 dibagi M1 plus M2. Kita masukkan angkanya. Tadi G percepatan gravitasi diketahui 10. Kemudian di sini M2 adalah 6. M1-nya 4 dibagi M1-nya adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ini kali 2 dibagi 10 ya. Nah, 2. Oke. Jadi ketemu untuk percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ya. 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua atau yang B, berapakah tegangan tali sistem? Nah, untuk tegangan tali sistem ini T, kita bisa menghitung dari benda M1 atau benda M2, bebas. Ya, dari benda M1 atau benda M2. Oke. Kalau dari benda M1, saya gambarkan dari benda M1. Sini dulu. Ini adalah benda M1. M1. Di sini ada T. Kemudian di sini ada W1. Arah A-nya adalah ke atas. Nah, kita lihat dari benda M1. Kita masukkan hukum kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, jadi kita hanya melihat gaya-gaya yang bekerja pada sistem benda ini. Di sini hanya ada dua gaya, yaitu W1 dan T. Ya, jadi gayanya hanya W1 dan T. Kemudian mana yang positif, mana yang negatif? Sebab arah A-nya adalah ke atas, maka yang kita anggap gaya positif adalah W1. T. Sedangkan gaya negatif adalah W1. Sehingga jika kita masukkan persamaan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya bisa kita ganti T min W1. Ya. Jadi T min W1. T-nya plus, W1-nya min. Sama dengan M kali A. Sebab hanya pada benda M1 saja, maka yang kita pakai M-nya adalah massa 1 atau M1 kali A. Ya. Jadi hanya M1 saja. Kemudian kita pindah. Kita mau mencari T, berarti T sama dengan ini tetap M1 kali A. Ini min W, pindah ruas menjadi plus W1. Kita masukkan nilainya. M1 tadi adalah 4. Kemudian A sudah kita dapatkan, yaitu 2. Ditambah W1 itu berarti M1 kali G. Ya. M1-nya adalah 4. Kemudian G-nya adalah 10. Nah, berarti ini 8 ditambah 4. Nah, didapatkan hasil 48 Newton. Ya, jadi didapatkan hasil 48 Newton. Ini jika kita lihat dari benda ke-1, sistem benda M1. Bagaimana jika kita lihat dari benda M2? Oke. Saya gambarkan sistem benda M2. Ini adalah benda M2. Kemudian ini adalah W2. Ini adalah T. Kemudian benda M2 tadi arah percepatannya ke bawah. Sehingga gaya yang positif pada benda M2 adalah W2. Ya. Maka jika kita masukkan hukum kedua Newton,
sigma F sama dengan M kali A. Berarti yang positif adalah yang W2. Maka kita tulis W2 min T sama dengan M-nya adalah M2. Berarti M2 kali A. Ya. Kita pindah dulu. T-nya saya pindah ke sana. Berarti W2 ini plus, saya pindah perluas menjadi min. Min M2 kali A sama dengan ini min T dipindah jadi plus T. Nah, sama dengan T. Maka saya balik di sini. T sama dengan W2 min M2 kali A. Ya, W2 didapatkan dari M2 kali G. M2 adalah 6, G-nya adalah 10. Min M2 adalah 6, A-nya tadi 2. Berarti 60 min 12. Maka akan didapatkan hasil 48 Newton. Sama. Ya. Maka kesimpulannya, baik dari benda M1 ataupun benda M2 didapatkan hasil harus sama. Ya, dalam pembahasan hukum Newton ini kita belum memperhitungkan katrolnya. Jadi katrol ini dianggap licin. Kalau dianggap licin berarti dianggap tidak ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, maka katrol ini bisa dihilangkan, dianggap hilang. Kalau ini dianggap hilang, maka ini adalah hubungan tali langsung dari M1 dan M2. Sehingga nanti gaya tegangannya adalah sama. Semua sama. Ya, pada bab selanjutnya nanti kita akan memperhitungkan katrolnya, tapi itu nanti. Nah, yang penting saat ini adalah kalian dasarnya harus mengetahui dulu. Ya, sehingga untuk soal semacam ini didapatkan hasil percepatan benda adalah 2 meter per sekon kuadrat, sedangkan tegangan tali sistem adalah 48 Newton. Bisa dihitung dari benda satu maupun benda kedua. Ya, semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian semuanya. Silakan nanti bisa diulang-ulang kembali sambil dipelajari kembali. Oke, selamat belajar, jangan putus asa, dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.